Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Martia. Sekarang kita masuk ke bab perbedaan kinayah, majas, dan tasbih. Perbedaan di antara ketiganya adalah yang pertama, tasbih merupakan gaya bahasa yang mempersamakan sesuatu dan biasanya dalam bahasa Arab disebut dengan musyabah dengan yang lain yaitu musyababih yang memiliki kesamaan dalam suatu hal atau biasanya disebut dalam bahasa Arab yaitu wajah sibah. Contohnya al ilmu kan nuri fil hidayati. Jadi artinya ilmu itu bagaikan cahaya hidayahnya. Yang termasuk dalam musyabah yaitu al ilmu dan yang termasuk dalam musyababih yaitu kan nuri fil hidayati. Kemudian majas. Majas merupakan sebuah gaya bahasa yang berfungsi sama dengan tasbih, tetapi secara khusus menghendaki ungkapan majazi dengan membuang salah satu taraf dalam tasbih. Contohnya, ro'aitu asadan alal farosi. Artinya, saya melihat di atas kuda. Lafaz asad dalam kalimat majas yang di atas itu tidak asli. Yang mempunyai arti atau makna yaitu orang yang berani. Jadi petunjuk yang mencegah dari makna aslinya adalah farosi karena yang sebenarnya tidak mungkin berada di atas kuda. Hubungan antara singa dengan orang yang berani adalah karena kedua-duanya sama-sama berani. Jadi untuk contoh di atas ini kalimat asadan ini bukan yang mempunyai makna atau arti singa. Kan nggak mungkin aku melihat singa di atasnya kuda. Jadi yang dimaksud dengan majas asadan ini adalah orang yang berani. Karena hubungan antara singa dan orang yang berani kedua-duanya sama-sama mempunyai sifat yang berani. Seperti itu. Kemudian kinayah. Kinayah merupakan sebuah ungkapan yang bersifat memberikan sebuah kiasan dari sebuah makna hakiki untuk dimanai lainnya yang tentunya mengajak kepekaan khotobnya. Contohnya Muhammadun Tawilun al-Khojadi yang artinya tali pedang si Muhammad panjang. Dalam contoh ini yaitu bukan makna hakiki yang diinginkan, tetapi makna yang dimaksud adalah anna Muhammadan tawilun al-qamatu. Jadi yang dimaksud di sini adalah bukan tali pedang si Muhammad panjang, tetapi si Muhammad mempunyai badan yang panjang. Dan pastinya kalau orang yang memakai pedang yang panjang itu otomatis badannya atau tubuhnya itu yaitu tinggi. Maksud dari kinayah di kalimat di atas itu seperti itu. Kemudian langsung ke bab selanjutnya. Tapi sebelum kita menuju ke bab selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan yang lebih spesifiknya yaitu perbedaan antara kinayah dengan majas. Kalau yang sebelumnya yaitu tasbih sangat mudah ya untuk membedakan musyabah dan musyababi. Kemudian perbedaan antara kinayah dengan majas itu ada perbedaan yang sedikit rinci yaitu majas tidak boleh dipakai untuk makna hakiki karena ada korina. Korina itu atau kembaran yang mencegahnya seperti kalamani asadun. Jadi kita tidak boleh mengartikan hayawanun muftaris yaitu hewan yang buas pada contoh ini karena ada alakoh ataupun hubungan untuk menggunakan makna yang hakiki yaitu kalamani. Karena kalamani itu yang artinya perkataanku. Jadi yang berbicara itu adalah manusia itu sendiri. Jadi kita tidak boleh seperti mengejek ataupun memperjelek ataupun memperburuk arti. Kemudian kinayah adalah suatu lafaz yang kita sebutkan, sedangkan yang kita kehendaki maknanya lain bagi makna hakiki tersebut. Serta boleh juga kita artikan dengan makna hakiki, karena antara makna yang hakiki dengan kinayah ada hubungannya yang sangat erat.
tentang makna yang kita maksud. Di samping itu juga, kinayah atau sindiran ini lebih sopan dan lebih enak didengar. Sebab apabila dijelaskan dengan makna yang hakiki, terkadang kurang enak didengar dan memungkinkan bisa menyakiti perasaan orang yang mendengarnya. Seperti itu. Kemudian langsung ke tujuan kinayah ini ada 5. Yang pertama menjelaskan dan memberikan gambaran yang tampak dan kelihatan. Yang kedua, meringkas suatu kalimat atau ungkapan yang panjang. Kemudian yang ketiga, menghindari ungkapan yang dianggap jelek atau buruk. Kemudian yang keempat, memelihara kesopanan dan menghindari kata-kata yang dianggap tabu atau malu untuk diungkapkan. Kemudian yang terakhir, menyembunyikan suatu kalimat. Dari tujuan kinayah ini, ada beberapa contoh dengan setiap nomornya. Yang pertama, menjelaskan dan memberikan gambaran yang tampak dan kelihatan. Maksud di sini adalah kinayah ini digunakan untuk memberikan gambaran yang tampak dan kelihatan. Contoh, Qara'a Ahmadun Sinnatun. Artinya Ahmad menghentakkan gigi, artinya marah. Jadi dari kalimat Qara'a Ahmadun Sinnatun ini menggambarkan bahwa si Ahmad ini sedang marah seperti itu. Kemudian yang kedua, meringkas suatu kalimat atau ungkapan yang panjang, yakni untuk meringkas suatu kalimat atau ungkapan yang panjang menjadi pendek. Contohnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narol lati waquduhan nasu wal hijarah. Waquduhan nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin. Shadaqallahul adzim. Artinya, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Pada ayat fa'ilam taf'alu walang taf'alu, ungkapan di atas merupakan ringkasan dari fa'ilam ai fa'ilam ta'tu bisuratin min mislihi. Ungkapan di atas merupakan ringkasan dari fa'ilam taf'alu walang taf'alu. Jadi dari kalimat yang paling depan ini sudah termasuk, maksudnya di sini dari kalimat pertama kan sudah jelas bahwa maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Itu penjelasan dari kalimat yang setelahnya. Jadi dari untuk poinnya aja tuh di depan ataupun di kalimat awal itu sudah jelas. Kemudian kalimat selanjutnya itu adalah penjelasannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, menghindari ungkapan yang dianggap jelek ataupun buruk. Contohnya yaitu huwa sakilus sami. Huwa sakilus sami. Artinya dia berat pendengarannya, yaitu itu bahasa yang lebih bagus daripada mengatakan dia itu tuli seperti itu. Kemudian yang keempat, memelihara kesopanan dan menghindari kata-kata yang dianggap tabu atau malu untuk diungkapkan. Contohnya yaitu aula mastumun nisa, itu terdapat pada surat An-Nisa ayat 43. Artinya atau kalian menyentuh perempuan, yaitu yang dimaksud dengan kalimat tersebut adalah berhubungan suami istri seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu menyembunyikan suatu kalimat. Contohnya ahludar, artinya penghuni rumah. Jadi yang dimaksud dengan penghuni rumah ini adalah istrinya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya tentang materi kinayah. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.